من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat pada pertemuan yang lalu beberapa ilmu yang sangat bermanfaat, antaranya as-salafus salih, bahwa siapa yang menyembah Allah semata karena cinta maka dia adalah zindiq, dan siapa yang menyembahnya semata karena harapan dia adalah murji, dan siapa yang menyembahnya semata karena takut maka dia adalah haruri atau khawarij. Dan orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, yang benar ibadahnya adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, takut serta harapan. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh lagi tentang banyaknya dari orang-orang yang sudah tergolong sebagai syekh terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, apakah dari sisi ilmu atau pengamalan atau pernyataan yang sangat mengerikan. Jatuhnya mereka karena masuk ke dalam permainan cinta yang mereka buat-buat. Mereka ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar dari cara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Mereka keluar dari perintah dan larangan. Bersamaan dengan itu akal mereka lemah. Dan Syekh menjelaskan bahwa cinta yang semacam itu mirip dengan ucapan Yahudi dan Nasara, yang mana kedua kelompok kafir ini semuanya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tetapi toh bersamaan dengan pengakuan itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Itu artinya cinta itu hanya pengakuan dari mereka, tapi cinta yang sebenarnya mereka tidak dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Selanjutnya beliau mengatakan, "Faman kana Allah yuhibbuhu ista'malahu fima yuhibbuhu mahbubuhu la yaf'alu ma yabghaduhu al-haqqu wa yaskhatu min al-kufri wal fusuqi wal isyan
Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menuntun dia, mengerahkan dia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia tidak akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, apa yang mendatangkan marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kekafiran, fasikan, dan maksiat. Kekafiran dalam berbagai bentuknya, fasikan dalam berbagai bentuknya, maksiat dalam berbagai macam dan ragamnya, tidak akan mungkin mereka lakukan kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Kata beliau lebih jauh, "Faman fa'ala al-kaba'ir wa asarra 'alayha wa lam yatub minha, fa inna Allah yabghadu minhu dhalik kama yuhibbu minhu ma yaf'aluhu min al-khair. Id hubbuhu lil 'abdi bihasabi imanihi wa taqwa. Wa man dhanna anna ad-dhunuba la tadurru bi kaunillahi yuhibbu ma israrihi 'alayha kana bimanzilati man za'ama anna tanawul as-summi la yadurruhu ma'a mudawamatihi 'alayhi wa 'adami tadawihi minhu bi sihhati mizaji." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan siapa yang melakukan dosa-dosa besar terus melakukannya dan dia belum bertobat darinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membenci dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia dengan sebab dengan apa yang dia lakukan berupa kebaikan. Berarti yang datang dari Allah ada cinta, ada benci. Iya, ketentuannya, lihat kata beliau, karena cinta Allah kepada hamba itu disesuaikan dengan iman dan takwa hamba. Iman dan takwa hamba yang menjadi ukuran cinta itu. Kalau Allah cintai, berarti Allah sudah jadikan sebagai wali. Iya kan? Iya. Kalau Allah cintai berarti wali. Wali itu apa? Dari kata walaya. Walaya artinya mahabbah. Kalau Allah jadikan wali, berarti orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kata Syekh, cinta Allah disesuaikan dengan iman dan takwa hamba. Iya. Kalau dia keluar dari nilai iman, iya, tapi tetap masih mempunyai iman. Kalau dari satu sebagian jadi benci sesuai dengan itu, iya, tetapi tetap mendapatkan cinta sesuai dengan kadar iman yang masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu tak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka terus mewujudkan ketakwaan. Di sini Allah jelaskan siapa walinya, yang beriman dan yang bertakwa. Kalau begitu ukuran kewalian adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga besar tidaknya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba disesuaikan dengan besar tidaknya iman dan takwa hamba itu sendiri. Kemudian kata beliau, dan siapa yang menyangka bahwa dosa yang dia lakukan tidak membahayakan dia, berhubung Allah sudah mencintai dia, padahal dosa terus dia lakukan, maka ini sederajat dengan orang yang menyangka minum racun tidak membahayakan dia, padahal dia terus minum. Dan
tidak melakukan pengobatan darinya dengan melakukan terapi campuran minuman yang baik yang bisa menyebabkan sembuhnya dia. Seperti itu derajatnya. Dia berdosa, melakukan dosa. Dan menganggap dosa itu tidak membahayakan dia sebab Allah sudah cintai dia. Allah sudah cintai dia. Kata beliau ini sama dengan orang yang minum racun. Dan terus minum. Kemudian menganggap dirinya racun tidak akan membahayakan dia. Sementara dia tidak melakukan terapi, pengobatan untuk menghilangkan racun. Menyelamatkan diri dari racun. Sama dengan. Jadi semua ini muncul karena hal yang tadi itu. Salah dalam memahami cinta. Salah dalam memahami cinta yang benar. Dia menganggap kalau Allah sudah mencintai dia, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa dia. Sama ucapan orang Yahudi. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan lebih jauh. Walau tadabbara al-ahmaqu ma qassallahu fi kitabih min qasasi anbiya'i wa ma jara lahum min at-taubati wal istighfar ma usibu bihi min anwa'il bala'i alladhi fihi tamhisul lahum wa tathhir bihasabi ahwalihim علم بعض ذرى الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها فليعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه bal sababan liuqubatihi. Kata beliau rahimahullahu taala ingin memberikan perumpamaan. Kalau seandainya al-ahmaq, orang bodoh memperhatikan. Jadi saya memperumpamakan orang bodoh. Jadi kalaupun orang bodoh saja sudah bisa memahaminya, apalagi yang sedikit ada kecerdasan. Sebab jelasnya perkara itu. Kata beliau, walau tadabbar al-ahmaq. Kalau seandainya orang bodoh memahami, menelaah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam kitabnya, berupa kisah nabi-nabinya. Langsung lihat kisah nabi-nabinya. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mendapatkan teguran, bala, cobaan, mereka bertaubat, mereka beristighfar, mereka ditimpa berbagai musibah, berbagai jenis bala, yang mana melalui semua itu terjadi tamhis lahum, pemurnian pada mereka, wa tathhir, pensucian untuk mereka. Padahal para nabi dan rasul sudah ini. Sesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Misalnya contohnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah kisahkan, lihat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala mulia dan sangat mulia di sisi Allah. Kecintaan Allah kepadanya sangat luar biasa. Tapi beliau meninggalkan kaumnya. Allah belum suruh tinggalkan. Beliau tinggalkan kaumnya. Kaumnya tidak mau mendengar. Tinggalkan kaumnya. Akhirnya apa? Melakukan pelanggaran itu. Beliau naik ke atas perahu, meninggalkan kaumnya. Perahu kebanyakan penumpang. Akhirnya dibuat undian, harus karena ombak besar, harus dikorbankan beberapa orang. Agar supaya lebih banyak yang selamat.
Iya, ternyata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam termasuk yang naik undiannya, naik untuk dilempar. Kalau antum naik undiannya ya senang. Iya, naik untuk dilempar ke tengah laut. Coba lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada Nabi dan Rasulnya. Ini orang yang Allah cintai sudah. Pelanggaran apa itu? Dalam pikiran kita ya. Tapi itu pun lihat luar biasa. Sampai dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan perut, selimuti daging. Kegelapan lautan, kegelapan malam. Seandainya bukan termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih, beliau meminta dan memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Saya sucikan Engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Sungguh saya akui ya Allah, saya sebelumnya telah menzalimi diri, melakukan kesalahan. Seandainya bukan dengan doa ini, terus beliau penyesalan, ya. Akhirnya beliau diselamatkan. Ini orang yang sangat Allah cintai ini. Kata Syekh, seandainya orang yang bodoh sekalipun membaca kisah yang Allah kisahkan dalam kitabnya, bagaimana keadaan para nabi dan rasulnya, bagaimana taubatnya mereka, istighfarnya mereka, bagaimana luar biasanya bala yang menimpa mereka dalam proses penjernihan, pensucian mereka, disesuaikan dengan keadaan-keadaan mereka, maka di sanalah betul-betul si bodoh ini akan tahu dengan sejelas-jelasnya sebahagian darar, akibat yang sangat mengerikan dari dosa yang menimpa pelaku-pelaku dosa, walaupun dia adalah manusia yang tertinggi kedudukannya. Yang menyangka, saya sudah banyak dosanya di hati Allah, kayaknya saya sudah begini-begini tapi Allah belum tegur. Hati-hati, justru itu lebih berbahaya. Sebab ada juga yang dibiarkan, nanti begitu disiksa, siksaan yang tidak ada lagi kesempatan dia untuk bertaubat. Ini lebih mengerikan semacam ini. Kasih kesempatan melakukan dosa, kasih lancar urusan dosanya. Lancar urusan dosanya, tidak ditegur-tegur. Bahaya. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ilmu yang sangat jelas akan batilnya orang-orang yang menganggap dirinya tidak apa-apa dalam dosa ini. Allah kan sudah mencintai. Coba lihat. Padahal apa dia jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita kan sudah jadi salafi ini. Sudah mengenal tauhid ini. Tidak apa-apa kalau terus-terus merokok, penonton. Tidak apa-apa kalau makan uang haram sedikit-sedikit. Tapi sedikit-sedikit ini terus-terus bertambah dan bertambah. Ribahannya tambah banyak. Maaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, beliau memberi contoh lagi. Karena orang yang mencintai makhluk, ini cinta sesama makhluk ini, beliau ingin contohkan. Orang yang mencintai sesama makhluk, kalau orang yang mengaku cinta sama si A, sementara dia tidak tahu maslahahnya si kekasihnya, dia tidak tahu dan dia tidak inginkan. Bagaimana dia mau inginkan? Tidak tahunya juga dia tidak tahu apa yang dicintai kekasihnya. Bagaimana dia mau upayakan? Sebab tidak tahu apa? Tahu saja tidak. Tidak paham gimana dia menginginkan. Kalau orang mencintai seperti ini keadaannya, dia hanya apa? Dia hanya melakukan proses cinta semata-mata karena yang penting dia sudah cinta sama saya, suka sama saya. Ini apa? Jahlan wa dhulma. Cinta karena kebodohan dan kezaliman semata. Ini sudah menjadi sebab dia pasti dibenci sama kekasihnya.
Bahkan kekasihnya lari. Bahkan dia akan mendapatkan siksaan dari kekasihnya. Karena apa? Kekasihnya tidak mendapatkan apa ya dia inginkan. Dia hanya melakukan berarti saya sudah dicintai. Kebodohan. Ini dalam cinta sesama makhluk sudah jelas merupakan kebodohan. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan hewan pun itu memahami perkara ini. Hewan pandai memperhatikan betina-betinanya. Jantan-jantan pandai memperhatikan betina-betinanya. Dia tahu apa yang diinginkan betinanya. Dia menjaganya, dia dan semacamnya. Kehidupan hewan seperti itu. Pada jantan. Kemudian tidak memperhatikan betinanya. Itu sudah dianggap sudah binatang, goblok lagi. Di kalangan hewan. Apalagi cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan alasan Allah sudah mencintainya, makanya apa? Dia berbuat sekehendaknya. Tidak berbuat sesuai dengan jalur, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tasyih wa katsirun minas salikin salaku fi da'wa hubbillah anwa'an min umuril jahli biddin. Banyak sekali dari as-salikin. Ini istilah orang-orang yang menempuh jalur pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menempuh jalur ini, mereka menempuh jalur dalam mewujudkan cinta, dalam mewujudkan apa? Dalam pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menempuh berbagai jenis, mewujudkan berbagai perkara yang merupakan kebodohan terhadap agama. Banyak orang yang sudah menganggap dirinya sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang Allah sudah mencintainya, dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kebodohan-kebodohan dalam beragama justru yang dia tempuh. Banyak kata Syekh. Beliau katakan, jelaskan lebih jauh. Imma min ta'addi hududillah wa imma min tadyi'i huquqillah wa imma min ad-di'a'i ad-da'a wal batilah allati la haqiqata laha. Kaqali ba'dihim ayyu muridin li taraka fin nari ahada fa ana bari'un minhu. قال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة تبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. Lihat kebodohan-kebodohan agama yang lahir, yang semuanya terwujud karena apa? Menganggap sudah mendapatkan cinta. Hanya ingat asal kesesatannya apa? Karena semata-mata cinta. Tidak ada takut, tidak ada harapan. Keluar dari jalur perintah dan larangan. Keluar dari tunjuk Rasulullah SAW dalam mewujudkan cinta. Itu yang saya sebutkan, itu ilmu-ilmu penting. Hafal mati itu. Yang muncul dari orang yang mengaku cinta saja ini. Kata beliau, kadang berupa ta'addi hududillah, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Larangan, perintah dilampaui. Kadang berupa melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala.
Kadang berupa apa yang muncul karena sudah mengaku cinta dan dicintai. Iya. Berupa apa? Pengakuan-pengakuan batilah. Iya. Keluar dari mulutnya pengakuan-pengakuan batilah yang sama sekali tidak ada. Mustahil kenyataannya. Seperti sebagian mereka sampai mengatakan, ayyu muridilli, siapapun muridku. Dari sini kata murid ini. Di sini hebatnya pengajaran tarekat itu. Murid kan itu jadi bahasa Indonesia itu. Murid artinya ya murid. Ada guru, ada murid. Murid dalam asal bahasa Arab, murid artinya yang menginginkan, yang mencari. Maksudnya apa? Gurunya. Pemimpin tarekat itu dicari, diinginkan oleh gurunya. Diinginkan ininya, apanya. Iya. Nah, lihat. Iya. Orang pemimpin-pemimpinnya mengatakan, siapapun murid saya. Artinya yang betul-betul terbina oleh saya, dididik oleh saya, dia ikuti, menginginkan apa yang saya inginkan. Siapapun murid saya yang meninggalkan di dalam neraka seorang pun, maka saya berlepas darinya. Apa artinya? Sebentar saya jelaskan. Yang lain tidak mau kalah. Dia bilang, siapapun murid saya meninggalkan seorang pun dari orang beriman masuk neraka, maka saya berlepas darinya. Kalimat yang pertama, kalimat yang maknanya dia menjadikan semua muridnya bisa mengeluarkan semua orang dari neraka. Saya diancam, kalau murid saya tidak mungkin. Pasti dia tidak akan membiarkan seseorang masuk neraka. Kalau murid saya itu. Kalau sudah jadi anggota saya, lain tidak mau ketinggalan. Kalau sudah jadi anggota saya, apa? Dia tidak akan membiarkan pelaku-pelaku dosa itu masuk neraka. Hebatnya ini muridnya. Bermain nantinya di hari kemudian. Wa qala ba'dhum, yang lain tidak mau ketinggalan. Katanya, jika hari kiamat saya akan hamparkan kemahku di atas neraka Jahannam sehingga tidak ada yang bisa masuk neraka. Ini ada ucapan-ucapan ini. Bahkan lebih mengerikan dari ini ada. Amin. Kata beliau, dan yang semisal ini dari ucapan-ucapan tu'tharu yang terambil dari sebagian syekh-syekh terkenal. Saya tidak sebutkan. Tapi syekh-syekh terkenal. Ini ucapan-ucapan seperti ini dari orang-orang yang dikenal. Sebagai orang hebat, luar biasa. Anggap misalnya, kalau saya sebutkan ya, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak kenal? Kita lihat biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditulis oleh sebagian orang yang fanatik terhadapnya atau mengaku murid-murid keberapanya. Mengerikan kisah-kisah yang muncul di dalamnya dan ditulis di dalamnya. Kata Syekh, tu'tharu, dinukil dari mereka. Syekh memberikan jalan keluar. Nukilan itu boleh jadi kedustaan atas mereka. Yang kedua, kekeliruan syekh-syekh itu. Dua saja kemungkinannya. Kedustaan dan kekeliruan. Sebab yang jelas semua pengakuan itu adalah kebatilan. Hanya syekh sangat adil. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala adil. Tidak langsung menganggap bahawa yang mengucapkan pantas itu Syekh Abdul Qadir yang penjahat besar itu. Masa dia ucapkan begitu? Tidak. Bahkan Syekh Abdul Qadir dalam beberapa kitab beliau menyatakan bahawa beliau adalah sunnah wal jamaah. Nukilan-nukilan yang banyak salah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dari beliau rahimahullahu taala. Hanya dinukil, diceritakan orang, dikembangkan dan seterusnya.
Kalaupun ada yang benar, maka itu tidak sampai ke dalam perkara yang sangat mengerikan. Itu pun semuanya adalah tetap merupakan kekeliruan. Siapa manusia yang tidak salah? Siapa manusia yang tidak salah? Baik. Lihat lebih jauh kata beliau, wa mithlu hadha qad yasduru fi hali syukr wa ghalaba wa fana yasqutu fiha tamyizul insan aw yad'u hatta la yadri ma qala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala punya ilmu yang detail dalam perkara ini, cukup dalam, bahkan sangat dalam. Beliau jelaskan ucapan-ucapan yang semisal ini kadang muncul dalam kondisi syukur. Kalau syukur gula, kalau syukur bukan syukri. Kalau syukri shin. Ada kalau kita syukri di sini mencari ban. Baik. Syukur. Sama makna gula. Kadang dalam kondisi syukur. Ini muncul ucapan ini. Atau ghalabah, penguasaan. Atau fana. Ini istilah-istilah ya. Fana, lenyap. Kondisi lenyap. Ini Syekh jelaskan nanti banyak. Ada istilah fana itu dijelaskan lebih jauh. Saya ini paling banyak. Dia lenyap, tenggelam dalam suasana. Jadi ada kondisi semacam ini. Dalam kondisi seperti ini kata beliau, yasqutu fiha tamyizul insan. Kemampuan manusia membedakan sesuatu itu jatuh, hilang. Didominasi oleh keadaan yang menjiwai dia. Melemah. Sampai akhirnya dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dijelaskan. Syukur itu huwa laddatun ma'adami tamyiz. Kondisi syukur adalah kondisi kelezatan yang disertai dengan ketidakmampuan melakukan pembedaan lagi. Apa yang diucapkan dia tidak tahu lagi. Larut dalam kelezatan yang dia tidak bisa membedakan. Ini kondisi syukur kata beliau. Karena itulah di antara mereka itu jika sadar istighfar min dzalikal kalam, istighfar mereka dari ucapan itu. Kondisi ini juga kadang jin-jin banyak bermain di dalamnya. Tapi Allah alam ada juga kondisi yang memang karena metode-metode yang salah, permainan, syaitan akhirnya dia larut dalam kondisi, dia alami kondisi itu, lenyap kesadarannya. Karena kenikmatan, kelezatan yang dia rasakan. Sebutkan diantaranya, walladzina tawassa'u minasyuyukh min sama'il qasaid al-mutadammina lil-hub wasyauq wal-lawm wal-'adl wal-gharam. Kana hadha aslu maqsadihim. فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan orang-orang dari kalangan syekh-syekh yang luas dalam musik. Mendengarkan kasidah-kasidah. Ini yang jalur tarekat, syaitan menjerumuskan syekh-syekh tarekat itu di sini. Melalui cinta
melalui sesuatu yang didengar. Iya. Makanya banyak guru-guru tarekat itu ahli musik. Itu banyak. Iya, ahli musik. Iya, mereka memang cermati itu irama. Irama apa yang bisa membuat hati larut, hanyut, mereka cermati. Iya, dan dalam, itu lebih dalam daripada kemampuan pemusik-pemusik yang tidak mengenal agama. Iya. Mereka dalam mencermati itu dalam. Iya. Hanyut orang di dalamnya. Iya. Musik-musik, lagu-lagu yang di dalamnya terkandung masalah cinta, kerinduan, atau apa? Penderitaan yang dialami. Iya. Bencana dalam kehidupan yang menimpa. Iya. Dari dua sisi. Sisi yang cinta, rindu, dan sisi yang yang mengkhawatirkan bencana, kepedihan. Ini kata Syekh rahimahullahu taala, ini menjadi maksud mereka. Iya, dalam lirik-lirik lagu itu. Yang seperti ini kata beliau, jenis yang seperti ini itu menggerakkan apa yang di dalam hati berupa kecintaan. Orang akan larut mencintainya. Ketika menjelaskan lirik lagu-lagu yang menyebabkan menceritakan tentang penderitaan seseorang yang sangat, karena bagus caranya, iramanya menentukannya, orang larut juga merasakan kepedihannya. Sehingga bersimpati, mencintai orangnya seperti itu. Kata beliau, jenis ini menggerakkan apa yang di dalam hati berupa cinta. Kainan makan, apapun dia pasti tergerak. Disitulah hebatnya ketika dia rasakan pasti dan dia larut, karena sebab dia rasakan, dia rasa enak, betul ada. Akhirnya dia anggap apa? Benar. Ini kita di sini kesalahan yang sangat besar. Sebab banyak orang berpikir begitu dia dapat, dia anggap sudah benar. Dia dapat dengan iramah lagu itu. Lirik lagu itu. Nada lagu itu. Yang mampu menggerakkan cintaan, larut sampai kehilangan kesadaran. Dianggap ini kebenaran. Sebab apa? Dia rasakan ketenangan dengannya. Syekh, kita katakan bahwa yang seperti ini banyak sekali orang yang tertipu. Dasar berpikirnya apa? Sebab dia menganggap dia sudah dapat kalau begitu benar. Dia sudah dapat kalau begitu benar. Ini menjawabnya gampang sekali. Pencuri betul-betul dapat uang. Pencuri betul-betul dapat uang. Orang korupsi betul-betul dapat uang. Betul tidak? Tapi benar? Salah. Pelacur betul-betul dapat uang. Dalilnya melacur lagi. Saya mau menyekolahkan anak saya. Lihat niatnya bagus kalau niatnya. Saya sudah juga hajikan ibu saya. Dalam rangka bakti, tanggung jawab terhadap anak dan bakti kepada orang tua. Coba lihat niatnya. Melacur. Dapat uang. Benar? Tidak ada. Tidak orang yang berakal sehat, apalagi beragama menganggapnya benar. Tapi demikian caranya orang dalam mengukur kebenaran. Kapan didapat benar itu? Demikian pula ilmu-ilmu sihir, dukun dan semacam itu. Benar, terbukti. Kalau begitu benar, karena terbukti. Salah. Ini juga jalur ini. Bagaimana sampai larut dalam kesesatan melalui permainan cinta yang salah jalurnya ini. Dianggap sudah benar ucapannya. Ini ilmu yang sangat penting. Kalau antum paham ini, kuasa ini, bisa melihat banyak sekali perkara. Nah itulah jamaah. Karena banyaknya orang tersesat di sini, Allah menurunkan ayat cobaan.
Yaitu ayat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, sampaikan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian." Ini ayat mihnah. Sebab cobaannya sangat berat di sini. Dia larut dalam permainan cinta yang salah dan syaitan, dan dia rasakan enaknya, nikmatnya. Betul, saya sendiri akui, jenis itu memang menggerakkan hati, larut orang. Dosa yang semacam ini. Yang suka dengar-dengar musik itu. Penggemar musik itu tahu. Kalau orang lagi pusing-pusing, ada musik yang bisa pusing-pusingnya tidak terlalu. Kalau orang lagi loyo-loyo, lemas-lemas, dia dengar lirik musik itu, semangat. Goyah juga. Memang jenis ini bisa menggerakkan. Bisa menggerakkan. Tapi benar atau tidaknya, Allah turunkan ayat cobaan, pembuktian. Ayat ukuran kebenaran. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Itu dia. Jangan ikuti perasaanmu. Jangan ikuti ininya itu tidak. Ikuti saya, kata Rasulullah. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Cinta yang benar. Cinta yang kuat kepada Allah, yang ditempuh dengan jalur yang benar, melahirkan balasan cinta. Jadi kata Syekh, fala yakunu muhibban lillah. Tidak akan pernah seseorang menjadi pencinta Allah yang sebenarnya, kecuali haruslah menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulnya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa ini ayat ikhwah. Dalam setiap pembahasan kita, pembahasan detail, rincian perkara dalam kitab ubudiyah, ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim, menempati kedudukan yang sangat luar biasa dalam memperjelas perkara. Padahal ayat ini sering kita dengar, tapi kalau kita dudukkan ayat ini pada pembahasan ini, jelas sekali. Ternyata menjelaskan. Padahal dalam pembahasan yang lain, ayat ini juga menjelaskan luar biasa. Ini apa artinya? Menempatkan ayat tepat pada tempatnya. Sehingga apa? Melahirkan kejelasan. Ketenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ini apa yang kita bisa tarik kesimpulan dulu dari apa yang telah kita ambil. Yang pertama, batilnya orang yang menyangka bahwa dosa tidak akan membahayakan dia karena Allah telah mencintai dia. Dalilnya sangat banyak. Pertama, kisah yang sangat banyak. Dalam Al-Quran tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang sampai-sampai Syekh mengatakan walaupun orang dongo yang memperhatikan kisah itu pasti tahu bahwa dosa itu membahayakan. Bagaimana tidak? Orang yang sangat Allah cintai pun mendapatkan akibat dari dosa. Antara mereka menganggap bahwa apa? Karena Allah sudah cintai, dia sudah dapatkan cintanya Allah, tidak apa-apa lagi itu dosa. Kebodohan. Dalil yang kedua, jangankan cinta hamba kepada Allah, sesama makhluk saja, cinta dengan metode seperti itu melahirkan ditinggalkannya dia dari kekasihnya, bahkan mendapatkan kecaman dan siksaan dari kekasihnya. Bahkan pada haiwan. Karena lebih mengerikan lagi,
Apa yang beliau sebutkan sebagai akibat. Cinta yang salah itu melahirkan akibat yang salah. Mereka melakukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah, akhirnya apa? Mereka melakukan berbagai kebodohan dalam agama, keluar dari batasan-batasan Allah, menyia-nyiakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan pengakuan-pengakuan yang tidak ada tidak ada landasannya, sebagaimana yang tadi. Kemudian ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat penting bahwa keadaan-keadaan itu benar terjadi. Benar terjadi dan ada. Beliau menjelaskan itu dalam kondisi sukr, ghalabah, penguasaan atau fana. Ghalabah, terkuasai oleh keadaan. Fana apa? Kondisi fana, kondisi yang dengannya dia lenyap, menganggap dirinya tiada. Kondisi fana inilah yang melahirkan apa? Melahirkan semuanya adalah Tuhan. Ini kondisi fananya ihtihadiyah. Dia masuk dalam kondisi fana, menganggap dirinya tiada, semuanya hanyalah keberadaan Tuhan. Ini memang dia usahakan kondisi itu. Salah satu jalurnya melalui lagu itu. Ada dengan zikir yang salah, ada dengan semacam semedi, apa dan semacam itu. Yang jelas permainan yang menggerakkan hati, yang menuntun sampai dia larut, lenyap. Ada juga ghalabah, kondisi yang menundukkan dia. Ada juga syukur, kondisi kelezatan yang menyebabkan hilangnya kemampuan pembedaan. Syaitan mengetahui perkara-perkara itu. Di mana potensi-potensi manusia. Ingat, inna syaitan yajri fi madi Adam majrad dam. Syaitan mengalir pada diri manusia itu seperti mengalirnya darah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati bagaimana syaitan itu al-waswas. Dia itu al-waswas yang sangat hebat dalam membisikkan dan tahu betul apa yang dibisikkan. Kemampuan ini, kemudian dia berada di dalam dada, dengannya dia mampu menggerakkan. Bisikannya ini mengarah ke sini, bisikannya ini mengarah ke sini. Dalam kondisi ini, kalau dia sudah rasakan itu, di sanalah nanti diberitahu bahwa itulah kondisi kamu sudah hebat. Akhirnya apa keluar? Semuanya adalah keberadaan Tuhan. Semuanya adalah Allah. Dan menganggap dirinya kalau sudah sampai bisa memahami ke situ dan merasakannya, dia sudah sampai ke dalam jenjang yang tertinggi. Padahal jenjang permainan syaitan. Jadi antum jangan mengira orang yang sampai ke dalam jenjang kesesatan itu langsung itu tidak. Itu melalui proses. Dipermainkan pikirannya, hatinya, digerakkan cinta dan perasaannya kepada perkara yang akhirnya dia mempertuhankan nafsunya, mempertuhankan macam-macam. Ada juga memang permainan sihir, jin. Ada jin yang datang. Ada juga yang seperti itu. Jin datang. Dan ini banyak. Jin datang kepada dia, membisikkan. Saya begini, begini dan begitu. Sampai akhirnya yang datang itu diakui sebagai Tuhannya. Kemudian diajaklah masuk ke dalam berbagai perkara-perkara dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ilmu yang tidak kalah pentingnya, Syekh memberikan ilmu bahwa ucapan-ucapan yang sangat mengerikan itu ada dinukil dari syekh-syekh besar. Syekh mengatakan itu dusta atas mereka, atau kalau memang bersumber dari mereka, kekeliruan dari mereka. Kemudian beliau mengatakan munculnya kekeliruan itu dalam kondisi seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan satu jenis kondisi, yaitu apa? Larut dalam mencermati lagu, nada, bisa menggerakkan hati. Yang terakhir, karena beratnya perkara itu, bagaimana cinta terlalu mudah, banyak jalur yang bisa menyesatkannya, dan sulit orang bisa keluar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yang dengannya hamba hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat itu. Qul, sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fattabi'uni, ikuti saya. Akibatnya apa? Yuhibbukumullah,
Allah akan mencintai kalian. Mendapatkan cinta. Jadi tidak akan pernah menjadi pencinta Allah. Yang sebenarnya kecuali hanyalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perasaan, bukan syaitan, bukan mimpi, bukan jalur tarekat, bukan ini, bukan itu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersyukur jamaah, semua kita sebutkan seluruhnya kabur dan kabur. Adapun yang datang dari Nabi sallam jelas dan jelas. Sebab al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sehingga mudah. Hanya kita mau atau tidak, ini masalahnya. Kita mau atau tidak, ini masalahnya. Belum tentu antum yang dengar sekarang, antum dengar sekarang enak didengar. Saya terima, bagus itu, cocok penjelasannya Ustaz itu. Tetapi mau tidak? Kalau mau, buktinya. Saya kalau sudah bukti, berarti apa? Saya harus mencintai Allah. Saya sholat ini perwujudan cinta kepada Allah. Kalau begitu harus ikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi wudu, bagaimana ininya, tanyakan semua ke situ. Kalau memang mau melaksanakannya. Tapi kalau tidak mau melaksanakannya, berarti apa? Sama dengan orang yang nonton silat. Permainan. Wah, hebatnya, jurusnya, apa semuanya. Tapi dia sendiri hanya sekedar mampu memuji, kagum terhadapnya. Begitu berhadapan dengan musuh, satu kali pukulan langsung jatuh. Dia tidak mampu menggunakannya. Sebab dia hanya mampu memuji dan memuji. Baik. Insyaallah ini cukup. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika.